Yo, balik lagi sama gue di channel Nutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, kemudian Bitcoin Dominance, kemudian juga USDT Dominance, sama altcoinnya itu Pixel. Ya, karena mungkin pertama kali atau kedua kalinya saya bahas Pixel di channel ini gitu ya. Jadi Pixel sendiri adalah termasuk kategori gaming ya, dan itu juga masih punya potensi besar nanti ketika narasi game dimainkan gitu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi. Terakhir kali kemarin ada bahas untuk Bitcoin, Habar, dan juga ada Bome gitu ya. Kemudian sebelumnya ada Habar lagi, jadi kita nggak bahas Habar karena udah berturut-turut ya 2 hari bahas Habar. Sebelumnya juga sempat ada bahas Ondo, AAV, dan juga ENA sekitar 5 hari yang lalu gitu ya. Jadi hari ini gilirannya Pixel, teman-teman. Seperti biasa kalian bisa komen ya, request altcoin kalian, dan juga join di grup Telegram gratis, ada di link deskripsi bawah video. Biasanya ada saya beberapa update lah di sana gitu ya. First of all, kita akan lihat dulu untuk Fear and Greed Index berada di level 60 ya, netral teman-teman. Kemarin itu sempat naik kan di 65, 66 gitu ya, waktu harga Bitcoin rebound, and then by the time dia turun lagi gitu ya, cooling down lagi ya, karena Bitcoinnya reject lagi. Dan ya, overall sideways. News event penting udah keluar dari kemarin dan malam ini ya, itu bisa mempengaruhi sekali lagi untuk keputusannya The Fed di awal bulan depan. Apakah akan menurunkan suku bunga ya, apakah akan masih pause gitu ya, belum mau nurunin suku bunga, atau malah naikin suku bunga ya. Dimana mungkin teman-teman juga sudah cari-cari info juga ya, probabilitasnya itu tinggal 2 sebenarnya, yang lebih besar mencondong antara dia masih pause atau dia memang sudah meng-cut rate tanpa kasih aba-aba, tiba-tiba langsung bam cut rate gitu ya. Dan itu bisa memberikan angin segar ke market ya. Kalau misalkan let's say dia masih pause ya, mungkin market kembali akan terkoreksi lebih lanjut ya. Dimana mungkin teman-teman juga gak familiar ya dengan istilah May walk away ya kalau masalah ya. Dan Mei itu biasanya market merah ya, dengan istilah seperti itu. Apakah kali ini akan terulang atau malah kita diberikan kejutan ya di awal bulan depan ya, which is Mei, tiba-tiba The Fed cut rate gitu ya, market rebound ya, tidak sesuai yang diekspektasikan. Wah, ini seperti siklus-siklus sebelumnya, Mei ini merah nih, wah ini kayaknya ngedam nih, mereka masih pause nih dan lain sebagainya, wah kayaknya ngedam nih. Ternyata malah sebaliknya ya. Ini benar-benar kita tunggu secara bersama-sama. Cuman yang pengen saya mention dan saya ingatkan sekali lagi ya, selalu prepare untuk skenario terburuk. Jangan pernah all in ya, di koin apapun, di posisi apapun. Jadi ketika koreksi itu yang kita tidak duga-duga ternyata datang, atau bahkan mungkin kalian udah bersiap dengan adanya koreksi itu, kita bisa buyback di area bawah ya. Jadi dapat diskon ya, why not gitu ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan lihat dulu untuk Bitcoin ETF flow. Ini semenjak tanggal 24 dan 25 April, ini for the first time ya, BlackRock ini nggak melakukan pembelian teman-teman. Tanggal 24 dan di tanggal 25 ini nggak melakukan pembelian sama sekali. Dimana kita bisa lihat juga tanggal 24 ini overall ditutup dengan minus ya, 120,6. Kemudian tanggal 25 ini lebih parah. Kenapa saya bilang lebih parah? Karena disusul dengan beberapa institusi yang melakukan penjualan, ditambah juga dari Grayscale yang masih aktif melakukan penjualan. Ini 139,4 ya, overallnya minus sampai 217,6 teman-teman ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang kita perhatikan, bahwa institusi juga sudah mulai slowing down. Dalam artian mereka jauh lebih wait and see dulu lah ya, belum mau aktif lagi, atau malah udah ngurang-ngurangin barang ya. By the time nanti benar-benar market dump ya, atau drop lagi, mungkin baru mereka aktif masuk lagi gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu concern juga buat kita semua. And ya, here we go ya. Kita lihat dulu untuk si Bitcoin secara daily. Ini adalah pembahasan terakhir untuk si Bitcoin. Either memang dari area sini dia retest ya, kembali ke 65.600-an, 65.800-an dolar, lanjut turun ngejar ke 62.800-an ya, sekitar area ini di box putih. Atau memang dari area sekitar 64 ribuan dolar ini dia belum mampu retrace ke atas, langsung lanjut turun. And then yang kita dapatkan adalah dia langsung lanjut turun nih. Kita bisa lihat tail candle pada pergerakan di di tanggal 25 April nih. Tuh tail candle-nya teman-teman. Ya, tail candle-nya nyentuh area sini, kemudian closing di atas, dan ya sekarang next candle-nya red candle teman-teman. Ya, dimana kita bisa lihat juga secara bersama-sama sebelumnya di sini, sebentar saya markingin ya, di sini
ya. Ini menjadikan salah satu sorry, nah ini ya bearish sign untuk si Bitcoin, at least untuk lanjut turun teman-teman. Ya walaupun ya saya pribadi berharap sekali market crypto ini naik, ya karena juga ada akumulasi spot dan lain sebagainya gitu ya. Kita pengennya naik, tapi apa boleh buat. Kalau yang kita lihat seperti ini adalah salah satu sign ya yang menurut saya ini lebih mengarah ke bearish ya untuk lanjut turun, kecuali area ini ya di highest terakhir di sekitar 67.200-an dolar ini mampu di take out sama si Bitcoin ya dengan impulsif ya ngetes 68.000, maybe retest lagi sebelum dia ngejar 70.000 dolar ya. Ini untuk invalidasinya. Tapi kalau misalkan pergerakannya ini masih slow ya, masih lemes gitu ya, ini probabilitasnya cukup besar untuk dia bahkan masuk ke box ajaib ya di sekitar 57 ribuan, 58 ribuan dolar. Ya sekali lagi ini bisa menjadi concern untuk kita bersama ya. Kemudian juga secara daily sebentar nih, coba kita lihat dulu sebentar, kita lihat ini ya teman-teman ya. Oke, kita pergi sedikit ke time frame 4 jam ya biar lebih detail lagi. Oke, kita udah lihat time frame 4 jam, apalagi kita bisa gunakan marking seperti ini ya. Sebelumnya ini menjadi area support ya, support resistance ya. Kemudian kita extend seperti ini, kita extend juga ke sebelah kiri ya. Pas sebelumnya ini menjadi SNR si Bitcoin ya secara time frame 4 jam. Oke. Kemudian kita gunakan juga bantuan kaki Fibo dari swing high ke preview swing low-nya dia. Nah, ini dia teman-teman. Ya, kita extend sedikit, adjust sedikit. Ini pas dengan Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Di mana itu ada golden ratio. Ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing yang namanya dead cat bounce pattern. Di mana harga turun, kemudian dia beranjak naik, reject dari golden ratio-nya, bisa untuk lanjut turun lagi, bahkan create yang namanya lower low. Teman-teman. Ya. Jadi masih adanya probabilitas ini di market untuk bisa terjadi. Ya, dia create lower low. Kita lihat dulu markingin. Di kisaran berapa di sini sebelumnya ada tahanan, kemudian dia lanjut rally, teman-teman. Nah, di sini. Ya. Ini coba saya tandain dengan warna putih, ya. Kita bisa lihat secara seksama secara time frame 4 jam detail nih. Ya, saya ambil dari sini. Areanya itu area berapa, Bro? Kita bisa lihat nih, 56.150 sampai 57.400-an dolar. Ya, which is ini nggak jauh berbeda dengan box ajaib yang sudah berkali-kali kita omongin, teman-teman. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, ya adanya probabilitas untuk dead cat bounce pattern ini bisa terjadi dan bahkan dia ngejar sampai area itu. Ya, pasti banyak yang akan bilang kalau area itu jebol, next kisaran berapa di sini? Tentunya ya angka psikologis 50.000, 52.500 gitu ya. Cuman ya saya pribadi tidak mengharapkan sampai sekitar ini. At least dia sampai sini aja kemudian lanjut rebound lah ya. Tapi kalau misalkan amit-amitnya dia sentuh area next area ini jebol gitu ya, next area ini yang disentuh, ya sudah, apa boleh buat. Yang bisa kita lakukan DCA, teman-teman. Ya, sesimpel itu. Tapi masalahnya ketika harga murah itu datang, banyak orang makin takut, berharap wah ini 50.000, kayaknya bisa ke 40 deh, kayaknya bisa ke 30. Wah, jangan-jangan balik ke 10.000. Akhirnya nggak beli. Ya nggak beli, akhirnya ketinggalan kereta, dia lanjut rebound lagi gitu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan sesimpel itu. Ketika target kita udah ke achieve, ya lakukanlah DCA gitu ya. Kemarin target hampir ke achieve, yang mau DCA, ya DCA aja, nggak ada masalah sama sekali gitu ya teman-teman. Balik lagi, kemarin juga sudah saya sampaikan, wah ini udah 60.000, 59.000, ini support tahanan kuat, yang mau DCA monggo, nggak apa-apa. Tapi nanti kita dikasih another rejection lagi, another correction lagi, ya kita DCA lagi aja. Ya karena balik lagi, kita udah kemarin tuh masa transisi, kita tinggal menunggu nih. Beberapa bulan lagi akhirnya market bereaksi benar-benar masuk di burannya gitu ya. Kita melihat wah reaksi harga naik dan lain sebagainya gitu kan, yang teman-teman ekspektasikan, ya bersabar sedikit lagi ya. Oke, kita lihat secara time frame 1 jamnya. Ini adalah beberapa area sebenarnya. Secara time frame 1 jam sebelumnya ini terbentuk sebuah triangle pattern, akhirnya dia breakdown cukup impulsif gitu ya, dan visit area demand bawah di box hijau. Ya, teman-teman bisa perhatikan secara bersama-sama dan bahkan bikin tail candle nih yang nge-grab likuiditas. Ini coba akan saya hapus dulu. Ya. Kemudian saya tandain pakai trend line di sini. Ini adalah week terakhirnya. Kita bisa lihat ya.
Di sini dengan jelas dia break ya dari level ini, dia break tuh di bawahnya teman-teman. Kita bisa lihat secara seksama itu. Dia break di bawahnya, berarti dia grab likuiditas, kemudian melanjutkan reboundnya ya. Reboundnya pun hanya sebatas area ini teman-teman. Sebentar ini coba saya adjust dulu sedikit teman-teman. Nah, ini sebelumnya resisten ya. Nah, ini kena sedikit, kemudian langsung reject, turun, bahkan ngejar area demand bawahnya lagi nih ya, tadi sampai 63.650 dolar lagi ya. Berarti memang menandakan price ini belum siap untuk men-take out market untuk lanjut rebound lagi. Kita gunakan bantuan kakek Fibo juga bisa ya, dari swing high ke swing low terakhir ya, and then ya kita bisa lihat precisely di area ini ya, Fibo 0,5 sampai 0,6 nya nih ya, dia testing kemudian mendapatkan rejection lagi tuh, reject lagi teman-teman ya. Jadi memang dari area sini pun kita bisa lihat ada seller yang benar-benar nunggu untuk ngejual si Bitcoinnya. Akhirnya market drop lagi gitu ya. Minimal untuk teman-teman mau melihat angin segar dari si Bitcoin, dari area sini dia harus mau men-take out retest untuk ngejar next area target. Pertanyaannya, next area target berapa? Pasti di sini, di previous high-nya teman-teman ya, di sekitar 66.500 sampai 67.200 dolar ya, untuk yang nanyain. Balik lagi, ini menjadi area level penting untuk resistennya. Minimal untuk area ini terakhir kali dia nge-grab likuiditas ya, sampai area ini jebol, let's say area ini jebol gitu ya, maka dia akan visit area lebih bawahnya ya, di kisaran sini teman-teman ya. Ini di sekitar 61.700 sampai 62.200 dolar ya. What if ketika memang area ini ya, di sini yang terakhir kali dia grab likuiditas ini jebol ya, maka akan berpotensi ngejar di sekitar 61 ribuan dolar. Jadi sekali lagi itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Minimal kita lihat dulu untuk ini deh, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia udah breakdown ya dari box putih ini, yang sebelumnya ini previous high-nya dia. Ya, ini breakdown bahkan ngejar next area support resistance sebelumnya nih. Ya, di sekitaran 54,61 sampai 54,74% mendapatkan reaksi pemantulan dari level area itu. Kalau kita lihat juga ya, di sini terbentuk sebuah trendline support ya, yang beberapa kali dites sama Bitcoin dominance. Di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance ya, yang beberapa kali dites. Dan kita bisa lihat ini, yang mau bilang channel bisa atau falling wedge juga bisa ya. Sekali lagi perlu diwaspadai. Ketika dari arah sini dia mampu break, retest untuk ngejar next area target, balik lagi ke 55,9% ke up gitu ya, maka untuk altcoinnya akan kembali terpressure lagi ya. Jadi ini adalah bad skenario untuk altcoin ya. Minimal dari area sini dia malah nggak mampu break gitu ya, dia breakdown dari area sini malah bablas ngejar 54% gitu ya, next area target supportnya ya. Ini adalah angin segar, cukup baik lah untuk altcoinnya ya. Jadi sekali lagi key levelnya sudah saya sampaikan. Kita lihat untuk USDT dominance. Sebelumnya ini udah ada sempat saya bahas juga untuk USD dominance ya, dia falling wedge ya, plus juga di sini ada area SNR sebelumnya mantul ya, nge-breakout impulsif, retest ya, retestnya kita bisa perhatikan level SNR sebelumnya di sekitar 4,7%-an, 4,75%. Reaksi dari situ mantul bahkan achieve sampai 4,9%. Target udah ke-achieve teman-teman. Ya, reject dari sana dan masih bertahan at least di atas area support nih. Ya, di sekitar 4,75% lah, di sekitar area itu. Jadi kalau misalkan dia bermain dari area sini ya, dan membuat range sideways aja teman-teman ya, create base di sini, yang perlu dia waspadai adalah ketika memang dia masih lanjut naik nih ya, untuk ngejar ke 5% ya, maka biasanya keterbalikannya, USD dominance up ya, Bitcoinnya akan memble lagi. Kalau ini yang terjadi ya possible banget untuk si Bitcoin balik ke 61 ribuan dolar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Next kita akan bahas untuk Pixel ya, ini terakhir teman-teman karena udah 14 menitan ya, hampir 15 menit. Untuk Pixel sendiri ini adalah key supportnya ya. Ini adalah salah satu altcoin baru juga ya, di sekitar 0,4433 sampai 0,49314 dolar. Area ini sempat mendapatkan reaksi ya, ini secara daily by the way ya, ketahan, tapi sayangnya next candle langsung red candle gitu ya. Dan posisinya sekarang ini lagi mencoba reclaim kembali, tapi ya kita bisa lihat juga ya, ketahan berkali-kali nih
ya, mencoba untuk ngebreak, ketahan berkali-kali. Walaupun ini sempat ngelewatin nih sampai di 0,523 sekian dolar lah. Ya, reject dari EMA 21 secara daily time frame. Sekarang posisinya berada di bawah support sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Bitcoin masih tertekan, ya possible untuk si Pixel ini sendiri ya akan tes bagian bawahnya lagi ke lowest area di sekitar 0,32456 dolar sampai 0,3772 dolar ya. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan untuk yang nanyain Pixel next areanya. Inilah kalau misalkan kita lihat juga teman-teman ya dari swing low ke previous swing high-nya, kalau area itu jebol ya biasa kan ada yang nanya next area di sekitar berapa bro, ya bahkan bisa sampai ngejar 1,6 nya nih, itu di sekitar 0,201 ya, sampai sekitar 0,22 dolar lah yang bisa diperhatikan untuk next area Pixel ya. Sekali lagi ini bentuknya adalah antisipasi ya, bukanlah sebuah bilangnya ya kepastian gitu ya, wah ini pasti ngedam dan lain sebagainya. At least kalau kita pantau untuk beberapa key levelnya itu jebol, maka skenario terburuknya dia bisa visit area ini ya. Balik lagi, ini adalah salah satu altcoin baru dan juga berpotensi ya, narasi gaming juga belum dijalankan, masih besar chance-nya ketika mendapatkan koreksi di Pixel ya, itu bisa dipertimbangkan sekali lagi sama teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu aja yang bisa saya sampaikan. Hopefully untuk Pixel masih bisa ketahan lah, at least kalau misalkan Bitcoin drop dia masih ketahan di sekitar 0,3233 dolarnya. Dan apapun yang kalian rencanakan semoga nanti bisa berjalan ya sesuai dengan harapan, doa dan juga analisa kalian. Sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.